Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi dengan Bu Guru. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pelajaran PPKN. Jangan lupa kalian siapkan buku paket tema 6 kalian dan juga alat tulisnya ya untuk mencatat. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, Nana, kita hari ini akan belajar tentang apa sih? Kita akan belajar tentang mentaati tata tertib khususnya di sekolah. Dan juga kita akan belajar tentang apa aja sih tugas sekolah itu. Nah, jangan lupa perhatikan ya. Kalian buka buku paket kalian pada halaman 9. Pada halaman 9 di situ ada Siti dan juga Lani. Mereka ternyata bermain bersama-sama di halaman belakang rumah Lani. Nah, setelah bermain bersama ternyata mereka mengerjakan tugas bersama-sama. Tetap pada halaman 10 ya sekarang ya. Lani dan Siti senang bermain bersama. Mereka tidak hanya bermain bersama, mereka juga belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Lani dan Siti sedang mengerjakan tugas membuat puisi. Nah, selain mereka bermain bersama, ternyata mereka juga mengerjakan tugas bersama ya. Lanjut, pada halaman 11, nah ini ada bacaan Lani anak yang rajin. Lani termasuk anak yang disiplin. Tugas membuat puisi dikerjakan dengan baik. Tugas itu dikumpulkan tepat waktu. Mengerjakan tugas sekolah termasuk aturan yang harus dipatuhi. Selain disiplin dalam mengerjakan tugas, Lani juga selalu datang tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu termasuk tata tertib di sekolah. Nah, kita sudah membaca bersama. Sekarang pada halaman 12 itu kan kita sudah diminta untuk membaca teks tadi ya. Lalu temukan tata tertib yang harus dipatuhi oleh Lani di sekolah. Nah, ayo kita menemukan bersama yuk. Nah, Nana, tata tertib di sekolah tadi berdasarkan teks bacaan Lani tadi apa saja sih? Yaitu disiplin. Kita harus disiplin dalam mengerjakan tugas ya. Nah, yang kedua yaitu mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi tidak boleh ditunda-tunda. Yang ketiga, datang ke sekolah tepat waktu. Anak-anak tidak boleh terlambat ya, itu aturannya. Nah, yang keempat yaitu mematuhi aturan sekolah. Aturan sekolah itu ada banyak anak-anak, memakai seragam, memakai sepatu warna hitam, memakai sapu. Itu merupakan contoh aturan di sekolah. Nah, 4 ini merupakan tata tertib di sekolah. Siapa sih yang wajib melaksanakan ini? Apakah Lani saja? Jawabannya yaitu tidak. Semua siswa di sekolah wajib mentaati tata tertib di sekolah. Ingat ya, semua anak. Nah, kalian catat ya nanti ya. Selanjutnya pada halaman 12. Nah, ini ditekankan lagi anak-anak kalau mengerjakan tugas sekolah termasuk tata tertib yang harus ditaati ketika mengikuti pelajaran. Ingat, kalau mengerjakan tugas itu merupakan tata tertib pada saat kita mengikuti pelajaran loh ya. Selanjutnya yaitu halaman 32. Lah, ini ditulis dengan huruf tegak bersambung. Mari membaca ya. Lani, anak yang rajin. Lani selalu mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Tugas membuat puisi sudah dikumpulkan kepada guru. Lani mengikuti pelajaran dengan tertib. Misalnya, Lani mengikuti pelajaran olahraga sesuai aturan. Ketika berolahraga, Lani mengenakan pakaian olahraga. Lani mengikuti petunjuk guru. Nah, ini merupakan salah satu contoh tata tertib yang dilaksanakan oleh Lani, yaitu tadi apa anak-anak? Mengerjakan tugas dengan baik, lalu mengikuti pelajaran dengan tertib. Tertib itu tandanya tidak rame ya anak-anak ya, dengan tertib. Lalu mengikuti pelajaran olahraga sesuai aturan, yaitu dengan memakai pakaian olahraga. Lanjut pada halaman 36. Nah, Lani selalu mematuhi tata tertib ketika mengikuti pelajaran. Menyelesaikan tugas sekolah termasuk dalam tata tertib sekolah. Misalnya, Lani sudah menyelesaikan tugas membuat puisi. Lani mengumpulkan tugas tepat waktu.
Lani berdisiplin dalam menjalankan tugas sekolah. Nah, ini Lani menjalankan tata tertib yang lain, yaitu mengumpulkan tugas sesuai tepat waktu ya. Yaitu tugasnya apa sih anak-anak tadi? Iya, tugasnya yaitu membuat puisi. Lani mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Paham ya? Ini merupakan contoh-contoh bagaimana sih Lani menerapkan disiplin dalam mentaati peraturan di sekolah. Tugas sekolah Lani ada tugas individu dan tugas kelompok. Tugas individu merupakan tugas yang harus diselesaikan sendiri. Ingat anak-anak, kalau tugasnya itu harus diselesaikan sendirian, itu tandanya tugas individu. Lalu, misalnya tugas membuat puisi dan tugas mengerjakan soal secara mandiri. Ini contoh soal yang dikerjakan sendiri ya anak-anak ya. Jadi harus membuat puisinya secara sendiri, apalagi mengerjakan soal harus mandiri. Nah, tugas kelompok merupakan tugas yang diselesaikan bersama teman. Nah, kalau di sekolah kita bisa melaksanakan tugas kelompok ya. Tapi kalau di rumah begini, kalian bisa melaksanakan tugas kelompoknya dengan orang-orang di sekitar kalian seperti orang tua kalian atau saudara kalian. Misalnya, tugas menimbang benda, tugas membuat laporan kegiatan, dan tugas berdiskusi. Paham kan? Bisa kan membedakan apa itu tugas mandiri dan juga tugas kelompok. Kalau tugas mandiri atau individu berarti dikerjakan sendiri. Kalau tugas kelompok berarti dikerjakan bersama-sama. Paham ya anak-anak? Lanjut pada halaman 37. Nah, ini ada pertanyaan. Mari menjawab bersama yuk. 1. Apa yang menjadi tugas sekolah Lani? Masih ingat atau tidak anak-anak? Tugas sekolah Lani yaitu tadi membuat puisi. 2. Bagaimana Lani melaksanakan tugas tersebut? Lani mengumpulkan tugas tepat waktu, tandanya dia disiplin dalam melaksanakan tugas ya. Sekarang yang ketiga pada halaman berikutnya yaitu halaman 38. 3. Sikap apa yang seharusnya diterapkan ketika mengumpulkan tugas? Yaitu berdisiplin dalam menjalankan tugas sekolah. Jangan lupa dicatat ya anak-anak. Lanjut pada halaman 38 juga masih tetap ya. Di sini ada tabel tugas anak-anak. Jadi kita akan latihan bagaimana sih kita mendaftar tugas-tugas kita yang kita peroleh dari sekolahan. Itu misal 1, tugas dari Bu Guru yaitu membuat puisi. Hasil tugasnya atau tugas yang sudah kalian kerjakan yaitu puisi berjudul Kelinciku. Paham ya? Contoh nomor 2 misal menyanyi ya. Minggu ini kan kalian sudah dapat tugas menyanyi. Hasil tugasnya yaitu menyanyi lagu Ayamku. Seperti itu ya, paham ya? 3. Mengerjakan soal. Nah, kemarin kan kita sudah mengerjakan soal ya, yaitu soal latihan pada LKS. Jadi kalian tinggal tulis. Yang nomor 4 yaitu membaca puisi. Masih ingat atau tidak kemarin kita diminta untuk membaca puisi berjudul apa sih? Yaitu berjudul Kupu-Kupu. Nah, anak-anak sudah paham kan? Demikian penjelasan dari Bu Guru. Apabila ada salah kata, Bu Guru mohon maaf ya. Semoga kalian tetap semangat belajar dan selalu sehat. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.